Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mira cantik. Alhamdulillah, Insya Allah. Pagi-pagi udah dibilang cantik ini sama Ustazah. Gimana Ustazah kabarnya hari Selasa? Alhamdulillah. Ini temanya tentang menjaga NKRI sesuai dengan kan kemarin Sumpah tanggal Pemuda 28 gitu ya. Oktober. Betul. Jadi kita sambungkan temanya bagaimana menjaga NKRI sesuai dengan Al-Quran gitu ya Ustazah ya. Baik, saya persilakan langsung Ustazah untuk mukadimahnya terlebih dahulu. Ya. Terima kasih Mbak Mira. Sama-sama. Dan seluruh pendengar RRI Malang di mana saja berada, terutama pecinta mutiara pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi wa sallim ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sampai dengan pagi hari ini. Alhamdulillah, Selasa 29 Oktober 2024 bertepatan dengan 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriah. Karena itu nikmat yang begitu besar, yang utamanya adalah iman dan Islam ini, semoga tetap akan kita jaga terus sebaik-baiknya agar iman ini tidak sampai lepas dari diri kita sehingga nanti bisa berakhir dengan akhir yang terbaik, husnul khotimah. Amin, Allahumma amin. Salawat salam senantiasa terlimpah kepada yang mulia, yang terkasih suri teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita dari gelapnya kejahilian menuju jalan terang untuk keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan fa insyaallah siapapun dari kita ini yang senantiasa istiqomah menjalankan syariat dan sunnah, insya Allah itulah yang akan mendapat syafaat yaumul kiamat nanti. Para pendengar sekalian yang berbahagia, kemarin Senin kita memperingati Sumpah Pemuda 28 Oktober, yang mana merupakan momen penting dalam sejarah Indonesia kan ya. Dan pada tahun 1928 dulu para pemuda dari berbagai daerah berkumpul dalam Kongres Pemuda di Jakarta. Nah, dalam kongres tersebut mereka menyatakan tekad untuk bersatu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jakarta, 28 Oktober 1928. Para pendengar, Sumpah Pemuda tersebut tidak hanya menjadi simbol perjuangan fisik, tetapi juga menanamkan nilai-nilai persatuan, keberagaman dan rasa cinta tanah air yang terus dijaga sampai kapanpun. Karena itulah selaku orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan diberi anugerah karunia bisa tinggal di bumi yang sungguh insya Allah gemah ripah loh jinawi, maka menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI ini
adalah sesuai dengan ajaran Allah di dalam Al-Quran yang merupakan tanggung jawab setiap warga, terutama siapapun yang mengaku muslim. Nah, bagaimana prinsip dan juga rujukan sebagai pedoman di dalam menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini yang sesuai dengan Al-Quran adalah prinsipnya pertama, senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan. Yang itu sudah dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Nah, jelas para pendengar sekalian, ayat ini mengajarkan pentingnya persatuan dan saling menghormati yang merupakan fondasi agar NKRI ini tidak sampai jatuh lagi, tidak sampai dikuasai lagi oleh bangsa lain yang mana kita sudah istilahnya tuwuk dijajah itu sampai 350 tahun. Karena itulah maka semoga jangan sampai bercerai-berai ya, di dalam menjaga kemerdekaan yang sudah dicapai dengan harta jiwa sampai titik darah yang terakhir, maka ini semoga bisa kita jaga. Penjagaan yang kedua adalah keadilan. Itu pun telah dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 4. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa intalhu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah. Walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, kerabatmu, jika dia yang diberatkan kesaksian adalah kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu kemaslahatan keduanya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau berpaling enggan menjadi saksi, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. Para pendengar yang berbahagia, sungguhlah keadilan yang telah dituntunkan dan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 135 itu adalah prinsip utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menjaga keadilan sosial dan hukum di negara kesatuan Republik Indonesia adalah tanggung jawab kita semua, siapapun dan berprofesi apapun. Sehingga semoga saja betul-betul akan terus kita rasakan, terlebih-lebih setelah pergantian presiden ini, apalagi nanti ada pergantian juga kepala-kepala daerah di masing-masing tempat, bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
akan bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Para pendengar, dan penjagaan yang ketiga adalah membela kebaikan dan mencegah keburukan. Dan itu juga oleh Allah Subhanahu wa taala telah dinyatakan di dalam surat Al-Imran ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Para pendengar, siapapun dari kita, maka dengan saling mengingatkan tentang kebaikan dan melawan segala bentuk keburukan, kenistaan, kemaksiatan, ini adalah juga merupakan bagian dari menjaga keharmonisan di masyarakat. Kita lihat bagaimana kisah perjuangan para pejuang kemerdekaan, tokoh-tokoh dari pejuang kemerdekaan Indonesia yang memiliki latar belakang Muslim, tidak lain seperti Jenderal Sudirman, Hos Cokro Aminoto, Pangeran Diponegoro, Agus Salim, Bung Tomo, Bung Hatta, dan yang lain-lain. Sungguh mereka berjuang dengan semangat persatuan dan cinta tanah air, yang terus mengobarkan semangat juang. Allahu Akbar, hanya Allah yang Maha Besar, yang dengan rahmat Allah yang Maha Kuasalah, dan dengan dorongkan oleh keinginan luhur sehingga kita bisa mencapai kemerdekaan ini. Tetapi tidak luput senantiasa mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kebersamaan. Di sisi lain, dengan gerakan sosial yang dilakukan oleh banyak organisasi masyarakat, ya, terutama adalah organisasi besar dari Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang senantiasa aktif menyumbangkan kontribusi yang besar kepada pemerintah ini di bidang pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan. Dan dengan bantuan kemanusiaan inilah yang senantiasa tak henti-hentinya membantu masyarakat yang kurang beruntung, yang akhir-akhir ini apalagi yang lagi marak adalah bagaimana membantu ibu-ibu yang anak-anaknya stunting, ya, kurang gizi, ya. Terutama juga adalah tetap dijaga kerukunan antar umat beragama. Maka inilah sejelas-jelasnya berdasarkan Al-Quran ini telah dituntun dan ditata oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi implementasi nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang perlu kita ketahui bersama, sudah merupakan janji dan sumpah Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan pernah terabaikan, karena innallaha la tukhliful mi'ad. Allah yang tidak pernah menyalahi janjinya, yang dituangkan di dalam surat Al-A'raf ayat 96 itu bahwa walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kami akan membukakan untuk mereka
keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan para rasul dan ayat-ayat kami, maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Nah, maka telah jelas untuk mendapatkan keberkahan yang dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit, yaitu dengan hujan yang bisa menyuburkan segala macam tanaman untuk kebutuhan manusia, dan juga dari bumi sehingga semua makanan dan tanaman itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan tidak meninggalkan ataupun mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala, sungguh insya Allah tanah air kita yang dulu disampaikan oleh Kus Plus itu adalah tanah kita ini adalah tanah surga ya. Bagaimana tidak, segala jenis macam tanaman, buah-buahan sangat komplit ada semua di tanah air kita. Juga dari segala macam jenis hewan, bunga-bunga, sungguh sangat luar biasa sampai tak terbilang. Maka inilah sangat bersyukur kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Karena itulah bersama-sama saling bahu-membahu kita tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini sesuai yang telah dituntunkan Al-Quran, yang tidak lain adalah sekali lagi mengedepankan persatuan, keadilan, dan kebaikan dalam setiap tindakan kita. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut, kita terus dapat berkontribusi pada stabilitas dan kemakmuran bangsa. Wahai saudara-saudaraku, kaum muslimin semuanya dan kaum muslimat yang berbahagia, kita terus berusaha menjadi warga negara yang baik sesuai dengan ajaran Allah yang tertuang di dalam Al-Quran demi masa depan Indonesia yang lebih baik, lebih maju. Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Insyaallah, insyaallah. Amin, amin. Allahumma amin. Sampun Ustazah. Ya. Oke, kita buka sesi tanya jawab ya. Pendengar, di sesi tanya jawab ini Anda bisa ikut bergabung bersama kami melalui line telepon kami di 0341 495850 atau Anda bisa gabung melalui WA ke nomor kami di 0815556915. Silakan untuk Anda yang mau bertanya bersama Ustazah Maisaroh ya terkait apapun, misalnya ada pertanyaan di luar tema begitu ya Ustazah ya, saya semoga sesuai dengan kefakiran ilmu saya. Ini ada satu WA yang baru saja ikut bergabung, ini dari Pak Mustafa. Pertanyaannya begini Ustazah, kepinginnya sih bisa cinta sama bangsa, tapi melihat banyak pemimpin sekarang yang tidak amanah. Nah ini bagaimana Ustazah caranya kita bisa memilih pemimpin yang amanah sesuai dengan janji-janjinya. Ya, di musim pilkada memang juga yang ya. Tidak pernah menyalahi janji itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi setidak-tidaknya kita lihat dulu apakah dia beriman dalam artian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga kalau toh setelah kita pilih ya, dan juga kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mohon petunjuknya. Ya Allah, manakah pemimpin-pemimpin yang bisa dipercaya untuk bisa menjaga
negara kesatuan Republik Indonesia yang begitu besar, yang begitu sangat kaya raya ini, supaya tidak amburadul, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala petunjuknya. Ya. Akan tetapi bila di tengah perjalanan ternyata sang pemimpin yang kita pilih tidak kuat dengan ujian Allah, menjadi oleng, yaitu adalah urusannya dia, tanggung jawabnya beliau itu, ya. Maka pada hakikatnya masing-masing diri dari kita menjadi pelajaran. Kalau ditunjuk menjadi pemimpin itu adalah karena amanah yang besar, yang diharapkan kita tidak minta jabatan, tapi memang karena dipilih oleh masyarakat, ya maka harus digunakan sebaik-baiknya. Apalagi pastikan disumpah dengan Al-Quran. Kalau pemimpin betul yang beriman, pasti akan menangis, takut pada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah tertawa, akhirnya aku berhasil diangkat, akulah yang menang. Nah, ini yang tidak layak sebenarnya menjadi pemimpin, hanya topeng semata. Minta pada Allah petunjuk, Pak, ya, sambil dilihat hari-harinya, rekam jejaknya sejauh mana yang sudah diberikan untuk bangsa ini. Itulah yang kita pilih. Oke, baik. Ada pertanyaan ini menarik ini, Ustazah, berdosa atau tidak ya ketika kita tidak mencintai, ini kebetulan suami gitu ya, tidak mencintai suami kita lagi, atau mungkin kebalikannya ya, tidak mencintai istri lagi gitu ya. Gimana, Ustazah, berdosa atau tidak ini? Ya, cinta itu anugerah, ya, yang memang tidak bisa dipaksakan. Yang menumbuhkan, yang menebarkan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sepasang suami istri yang terkadang sudah dinikahkan, sudah melakukan akad nikah, ya, maka ternyata tidak ada, sudah diupayakan dan sebagainya, baik sang istri maupun suami senantiasa menyamakan keinginan pasangan, melayani, tapi kalau kemudian tidak ada rasa cinta dan itu merasa beban. Dulu pernah itu dilakukan oleh Zaid, padahal istrinya ya solihah, sudah dipilihkan Rasulullah, tapi kemudian ngapunten ya Rasulullah, maaf betul-betul, lah kok nggak cinta, ya sudah, nggak apa-apa kalau memang berat bercerai. Tapi di sisi lain ada juga yang malah istilah pepatah Jawa ini ya, tresno jalaran saka kulino, karena setiap hari, ataupun maka ojo geding mengko jadi nyanding, jadi benci itu akhirnya berubah menjadi benar-benar cinta. Jadi seperti itu, Pak, ye. Jadi istilahnya kalau toh akhirnya tidak ada rasa cinta, daripada menjadi beban dan tidak bisa menyenangkan dengan optimal, boleh saja istilahnya. Memang harus pisah, ya sangat terpaksa. Semoga saja Allah memberikan hikmah yang besar dari apa yang telah dilakukannya. Saya kira begitu, menurut kisah itu ada memang kisahnya. Zaid itu dulu itu memang minta diceraikan oleh Rasulullah. Tapi kalau misalnya kita sudah menikah, memang apalagi sudah lama ya, kalau misalnya mau cinta-cintaan gitu kayaknya udah ya, tapi ada juga yang masih kekeh semata-mata adalah untuk masa depan putra-putrinya, jadi tetap bertahan. Jadi menjalankannya adalah karena kewajiban masing-masing sebagai suami, ataupun kewajiban masing-masing sebagai istri. Walaupun tidak ada rasa cinta itu, tetapi setidak-tidaknya
masih ada, insya Allah kalau kita minta terus pada Allah Subhanahu wa taala, masih akan diberi setidaknya sakin wawadah warahmah ini. Ada rahmat di situ, ada kebarokan rezeki karena mempertahankan mahligai yang sudah dibangunnya, terutama adalah untuk membahagiakan orang tua. Kalau melihat anak-anaknya kemudian bisa saling nyanding dan kemudian berkeluarga dengan baik, kan orang tua bahagia. Ya, jadi itu adalah pengorbanan juga yang dinilai insya Allah ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu saya kira Mbak Mira. Jadi sudah punya putu tapi ya wis aku iki gur nduk nak gitu ya. Kewajiban piye maneh. Ya seperti itu. Oke, kalau misalnya memang niatnya karena Allah ya insya Allah pasti bertahan ya. Gitu ya Sada ya. Oke, kemudian ya saya ke pendengar juga ini yang barusan ikut bergabung, saya singkat saja ya pertanyaannya, intinya adalah doa biar cepat dapat jodoh gitu Sada. Ini karena dia yang bertanya ini cerita tentang masa lalunya begini begitu gitu ya. Tapi intinya ya minta doanya dari Ustadzah. Doanya apa gitu ya biar cepat dapat. Doanya satu, Robbi yasir walatu asir yang pendek. Ya. Terus sambil berevaluasi, terus minta ridho kepada kedua orang tua. Apakah masih ada sesuatu di hati beliau yang pernah sengaja atau tidak sengaja, terang-terangan atau tersembunyi, ada yang mengusik hati beliau, terutama ibu. Ya betul-betul mohon maaf sedalam-dalamnya supaya dia dimaafkan segala kesalahannya. Maka inilah insya Allah ridallahu ridal walidain. Yang kita takutkan adalah wasuhtullah suhtul walidain. Murka Allah adalah tergantung murka orang tua. Kalau toh sudah dilakukan, maka semoga dengan diikuti bersedekah, berinfak sesuai dengan kemampuannya masing-masing, mohon dimudahkan urusan. Robbi yasir walatu asir, Robbi yasir walatu asir. Ya. Kemudian Robbi darni wa anta khairul warisin. Ya, itu minta kepada Allah Subhanahu wa taala doa ini supaya diberikan pasangan. Seperti itu. Ya itu doa-doanya buat yang sekarang ini mungkin jodohnya itu masih belum datang gitu ya Sada. Boleh lewat perantara juga ya Sada ya, tapi perantaranya harus yang benar ada gitu ya. Perantaranya sehingga, tapi jangan sampai perantara yang tidak diridhoi oleh Allah ya. Maka minta aja langsung pada Allah setiap malam ya, di saat tahajud, termasuk di saat berbuka puasa. Nah itu mohon kemudahan pasangan yang soleh atau solihah. Insya Allah didekatkan ini sama jodohnya ya. Baik, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Malang. Saya buka penelpon yang sudah ikut gabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mira. Pak Irwan. Ya, semakin cantik, istri solehah, ibu yang baik. Amin, doain Pak Irwan, ya, mudah-mudahan. Kayaknya begini, yang jadi suaminya itu mendapatkan istri Mbak Mira itu betul anugerah dari Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan suami saya dengerin ya. Iya, anugerah dari Allah kan, seperti itu. Ya. Gimana Pak Assalamualaikum Irwan? Ibu Ustadzah, itu kan. Doa. Saya udah 2 hari Bu tidak bisa beraktivitas karena saya ini jatuh di motor, jadi jalan juga masih pakai tongkat ini kan. Mungkinlah kembali kepada
mungkin ini mudah-mudahan menjadi kiparat bagi saya, Bu. Mudah-mudahan ya diterima dengan ikhlas, bukan saya dengan ikhlas menerima musibah seperti ini. Mudah-mudahan ini jadi kiparat bagi saya, itu kan seperti itu. Begini, Bu, tentang masalah mempertahankan NKRI kan judulnya. Betul. Itu kan. Ya, di sinilah mungkin di sini, Bu, ada juga janganlah engkau berbuat kerusakan di muka bumi ini. Nah, maksudnya di Indonesia. Jadi berbuat kerusakan itu diantaranya bisa juga sebagai merusak NKRI juga kan. Seperti berbuat kerusakan ini kan diantaranya kan Ibu ya. Kan fenomena kan tujuh kepada alam atau fisik. Nah, sekarang begini, Bu, bagaimana tentang perjudian, misalkan pemabukan, perzinahan, termasuk hakim yang dolim seperti yang terjadi ramai di Surabaya, termasuk itu perusak NKRI atau merusak di muka bumi atau di negara kita atau bagaimana? Karena jangan terjun merusak di muka bumi hanya pada fisik. Moral manusia pun juga itu termasuk juga tergolong dengan ayat Al-Quran tadi. Apalagi sekarang sangat prihatin dengan adanya sudah keadilan. Memang pengadilan banyak, Bu, tapi mencari keadilan memang susah. Tetap hukum itu kalah dengan kekuasaan, kalah dengan uang. Makanya KUHP karena uang habis perkara. Fakta tuh di Jawa Timur tentang Muzafarah Hatta Nur. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, maka yang tidak boleh putus tadi memang kaitannya adalah termasuk bagaimana kita ini yang sudah diberi nikmat kemerdekaan ini harus bisa ikut berusaha optimal untuk membela kebaikan dan mencegah keburukan ini ya. Jadi dimulai dari ibda binafsi diri kita masing-masing. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kalau kita tidak bisa berbuat yang lebih banyak lagi ya, berbuat yang besar, setidak-tidaknya tidak menjadi perusak ya. Karena itulah dalam kaitannya dengan membela kebaikan mencegah keburukan, termasuk banyak di sana sini dari malah ngapunten ya, dari para pemimpin yang sedang khilaf atau yang lagi nafsunya sudah di keubun-ubun bagaimana adalah membeli jabatan itu dengan harga murah, maka sungguh hakikatnya adalah tidak bisa menjadi contoh yang benar di masyarakat. Dan inilah nanti setidak-tidaknya Allah yang akan menunjukkan kepada kita mana yang hak, mana yang batil. Dan masih terus berlangsung apa yang dikatakan falsafah itu bahwa wong salah kiseleh, wong teman kiti nemu ya. Jadi bagaimanapun juga kebenaran itu pasti akan tetap muncul di permukaan dan kemudian kesalahan akan tetap terungkap. Maka itulah setidak-tidaknya dari dimulai kita masing-masing saja ya. Kita tidak usah menunjuk-nunjuk nanti takut, karena ternyata yang tertunjuk yang ketiganya itu kembali pada diri kita ya Pak ya. Jadi kita jadikan iktibar kalau ada di hadapan kita ternyata wah ini kok seperti ini yang tidak sesuai ya, maka kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap saja Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa para pemimpin, dan masih membukakan pintu rahmatnya untuk negeri kita. Asalkan masih ada, apalagi masih berjamaah ini ya, walau anak ahlal qura amanu, yang masih beriman, wattaqau, dan bertakwa, insya Allah dan masih banyak tangisan seorang ibu, bahkan anak yatim, bahkan yang sampai hafidah yang tunanetra pun ikut mohon pada Allah di malam hari, insya Allah masih akan dibukakan keberkahan dari langit dan dari bumi untuk tanah air kita ini ya. Jadi dimulainya adalah diri kita masing-masing, kemudian keluarga kita, keturunan kita, perlahan kita ajak sebelah tetangga kanan kiri kita
untuk tidak intinya menyerukan kebaikan dan ikut mencegah keburukan. Segera saja kalau ada penyelewengan kemaksiatan di lingkungan kita, ya segera kita bertindak setidak-tidaknya dengan RT setempat sampai Pak RW. Ya ada Mbak, rame-rame miras itu ya, ataupun ada yang sindikat narkoba, segera terlaporkan. Insya Allah keamanan masih akan bisa terjaga. Begitu saya kira Pak Irwan yang bisa saya sampaikan. Oke. Ini ada satu lagi yang barusan bergabung dari Ibu Livia. Ini bertanya, bagaimana sikap kita terhadap pemimpin yang zalim. Pemimpin itu kan bukan hanya wali kota, presiden, bupati ya, tapi juga mungkin ada pemimpin-pemimpin di kantor kita begitu ya, Ustazah ya. Nah, untuk menyikapi pemimpin yang zalim itu seperti apa? Kalau misalnya kita tahu gitu ya, pemimpin berperilaku buruk dan salah, apakah kita harus diam saja dan tidak mengkritik atau harus manut begitu? Nah, ini tugas seorang muslim itu bagaimana? Ya, Ibu Livia ya. Satu lagi berat terakhir. dan abot, tapi berusaha kulil haqqu walau kana murro. Katakan kebenaran itu sekalipun pahit. Ya. Jadi saya ambil contoh saja karena saya di lingkungan pendidikan di sekolah. Ya. Dulu kalau memang ada hal yang memang tidak sesuai, ya saya berusaha dengan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu. Lah ini harus diluruskan. Ya, kalau kemudian supaya kira-kira ini supaya tidak saling menyinggung sana sini dan masih dengan bijak bil hikmah wal mau'izatil hasanah itu japri ya. Dengan istilahnya sekarang kan WhatsApp ya, dengan mengirimkan ayat-ayat yang sesuai dengan pelanggaran. Kemudian pas kita berbicara perlahan-lahan ya, kita sampaikan bagaimana Pak, bagaimana Bu kalau seperti ini. Nah, kemudian kita memberikan solusinya, dan kita kalau toh itu sangat yang tidak terasa ada bahayanya, kita beri contoh kebahayaannya akan seperti ini. Maka seperti itulah selaku seorang muslim itu cara mengikatkan bil hikmah wal mau'izatil hasanah seperti itu. Tapi di sisi lain kita ini harus juga punya kekuatan. Kekuatannya apa? Kinerja kita ya memang harus lebih baik ya, bukan kemudian mengkritik vokalis tetapi kinerja kita tidak sesuai malahan. Ya, malah kita tunjukkan bahwa kita sudah bekerja dengan sebaik-baiknya, maka supaya dalam hal keadilan merata, kemudian dalam hal kesejahteraan bisa dirasakan, kebijakan-kebijakan yang mungkin merugikan. Nah, inilah perlahan-lahan kita menyampaikannya secara bijak ya, tidak harus kemudian menjatuhkannya di saat rapat besar menjadi malu, tidak. Ini belum bi hikmah wal mau'izatil hasanah, nanti malah kita kena bumerangnya. Tapi setelah kita sudah melakukan itu dengan tangan, dengan lisan, maka selemah-lemahnya iman kalau tidak bisa berbuat itu tidak ada kekuatan, ya tinggal berdoa. Tapi doa ini selemah-lemah iman. Tapi tadi diupayakan dengan tangan, dengan WhatsApp, dengan lisan, dengan kata-kata, dan yang dilengkapi dengan doa. Doa kita saat usai sholat ataupun di saat kita fatahajat bihi nafilatalak, bertahajud di tengah malam.
Begitu Bunda Lisya, nggih. Semoga bisa diimplementasikan nanti di tempat kerjanya, nggih. Nggih, baik. Terakhir ya Ustazah, ini ada yang sedikit gabung, nomor akhirnya 6678. Bagaimana caranya supaya hati kita tidak sakit dan tidak benci setiap melihat orang yang sudah menyakiti perasaan kita dan mempermalukan kita di depan orang banyak? Oh ya, kalau hal seperti itu, padahal kita sudah melakukan baikat, maka satu hal yang harus dipegang teguh, jangan putus asa dari rahmat Allah untuk terus berbuat baik. Ya, jadi jangankan kita, Rasulullah, bagaimana baiknya Rasulullah, bagaimana akhlakul karimahnya Rasulullah, ternyata juga dimusuhi habis-habisan. Tapi dengan kesabaran ketelatenannya, ya baik dari kalangan bawah maupun atas, akhirnya mengakui betul bahwa Islam ini rahmatan lil alamin. Akhlaknya Rasulullah akan bisa meluluhkan hati yang keras membatu, dan akhirnya kemudian juga berikrar tidak ada ilah kecuali Allah yang harus disembah, dan mengakui Rasulullah, Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Nah, seperti itulah Bunda, maka itulah yang harus juga dibaca setiap usai sholat, terutama ya di surat 59 Al-Hasr ayat 10 itu ya. Tetap kita doakan, tidak boleh dibenci ya. Tetap kita doakan, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang lebih dulu beriman, dan janganlah biarkan di hati kami ini ada ghilan, mangkel, jengkel, dengki, iri hati. Ya, ini mohon pada Allah ya. Jadi teruslah berbuat baik, tetapi kita tetap mendoakannya. Insya Allah suatu saat boleh jadi dengan idfa billati hiya ahsan, menolak kejahatan itu dengan kebaikan, maka akan bisa berubah menjadi seperti saudara nanti insya Allah yang menghinakan itu tadi. Nanti akan tahu betul bagaimana sebenarnya kita, kebaikan-kebaikan yang sudah kita bangun. Insya Allah suatu saat akan diakuinya. Begitu nje, hamba Allah mau end mobilenya tadi. Ya. Baik. Sampun sudah saya bacakan semuanya. Sampun telas. Sudah. Kholas. Selesai ini. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Mbak Mira ya. Sami-sami. Bersemangat ini. Ya, jadi kita harapkan tidak hanya slogan-slogan saja, tapi setiap apa yang kita lakukan ini dengan terus tidak henti-hentinya kita mengkaji, membaca, mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang tidak lain adalah dengan Al-Quran inilah sebagai pedoman hidup kita akan bisa mengatasi any kind of problem ya. Jadi solusinya ada di dalam Al-Quran, termasuk yang sudah dituntunkan bagaimana kita bisa menjaga kesatuan Republik Indonesia ini yang sungguh meraihnya sangat mahal, bukan hadiah dari Belanda atau Jepang, tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diawali dengan perjuangan sampai tetesan darah para syahidah dan syuhada inilah. Semoga tidak terlumuri, terkotori dengan tangan-tangan serakah yang hanya ingin mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Terima kasih semuanya yang beratensi, baik
by phone ataupun by WhatsApp, termasuk Mbak Mira tersayang terima ini. kasih. Barakallah, semoga masih ada sisa usia yang barokah, masih bisa saling beramar ma'ruf nahi mungkar, agar kita bisa husnul khotimah. Mohon maaf atas segala keterbatasan dan kefakiran ilmu. Semoga rahmat dan ampunan Allah masih tercurahkan kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Nasru minallah wa fadhahun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Hajah Maisarah untuk tausiahnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua.